Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Suciati Mu'anifah, SEMM. Saat ini sebagai dosen Universitas Pamulang pada Prodi Sarjana Akuntansi dan mengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang materi pertemuan pertama di mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Konsep Dasar Kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama, kewirausahaan sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Yang kedua, adanya objek studi dari kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, beberapa istilah atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kewirausahaan. Untuk poin pertama, terkait dengan disiplin ilmu, kewirausahaan sebagai disiplin ilmu. Yang perlu kita ketahui bahwa saat ini kewirausahaan sangat berkembang, bahkan di berbagai bidang. Namun, yang awalnya memang kewirausahaan ini lebih cenderung pada bidang perdagangan saja, tetapi sekarang sudah lebih menuju pada kemampuan inti atau kompetensi inti yang berguna, yang gunanya adalah mencapai atau pembaharuan, kemudian kemajuan-kemajuan dalam menciptakan, dalam memajukan, memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pembaharuan dan kemajuan sehingga tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat bisnis semata, tetapi juga untuk menciptakan peluang usaha maupun menuju kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, kewirausahaan adalah disiplin ilmu, yang mana ilmu ini menjelaskan tentang adanya sikap, nilai, maupun kemampuan-kemampuan usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain melalui adanya keuntungan. Hal ini dilakukan guna menghadapi tantangan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan lebih baik. Jadi adanya kewirausahaan sebagai dasar ilmu ini memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama didapat oleh konsumen, yang kedua didapat oleh pihak wirausaha itu sendiri. Dari pihak konsumen akan merasakan keuntungan dari terpenuhinya kebutuhan. Kemudian dari pihak wirausaha itu sendiri akan terpenuhinya adanya keuntungan atau laba dari segi usahanya. Baik, kemudian kewirausahaan saat ini telah diajarkan sebagai disiplin ilmu dengan didasari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah kewirausahaan ini berisi tentang ilmu utuh atau nyata, yang mana ada beberapa teknik, konsep maupun pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kewirausahaan memiliki konsep permulaan dan perkembangan yang memang tidak masuk dalam rangka pendidikan manajemen umum. Dan yang ketiga, kewirausahaan ini merupakan alat untuk menciptakan beberapa pemerataan usaha. Jadi dia menjadi lapangan usaha bagi para pengangguran maupun para tenaga kerja yang memang membutuhkan perkembangan dalam segi memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, untuk poin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan adanya latar belakang dari pentingnya kewirausahaan, kenapa kewirausahaan ini butuh tumbuh kembangkan. Antara lain alasannya adalah yang pertama, adanya tujuan negara sebagai peningkatan kesejahteraan. Yang awalnya memang pemerintah ini kita lebih terfokus pada mengembangkan ideologi maupun wilayah. Yang kedua, tuntutan kehidupan masyarakat. Tuntutan kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Yang ketiga, sumber ekonomi yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Untuk itu,
inilah 3 poin yang melatar belakangi bahwa kewirausahaan sangat perlu atau sangat penting untuk ditumbuh kembangkan. Baik, untuk poin yang kedua adalah objek studi. Objek studi dalam kewirausahaan. Yang mana objek studi ini pengertiannya adalah nilai-nilai atau kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, dari objek studi sendiri, kewirausahaan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Adapun menurut Suparman Sumohamijaya meliputi 8 poin. Ya, dari objek studi tersebut ada 8 poin. Yang pertama adalah kemampuan dalam merumuskan tujuan atau kemampuan dalam merumuskan tujuan usahanya. Seorang wirausaha harus mampu merumuskan tujuan usahanya. Untuk apa sih dia mengembangkan usahanya? Untuk apa sih dia memulai usahanya? Nah, itu poin pertama dari objek studi kewirausahaan. Poin yang kedua, kemampuan dalam memotivasi diri. Ketika kita akan merintis suatu usaha tanpa adanya motivasi, maka akan sulit menjalankan usaha tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah kemampuan berinisiatif. Seorang wirausaha harus mampu dalam berinisiatif. Mungkin pada saat dia menghadapi segala risiko, kemudian dia harus bisa mengatasi segala permasalahannya sehingga muncullah inisiatif-inisiatif ketika menghadapi masalah tersebut. Oke, yang keempat adalah kemampuan berinovasi. Nah, selain wirausaha memiliki kreativitas, agar kreativitas itu tidak monoton, tidak membosankan, maka alangkah baiknya harus bisa berinovasi. Mungkin dari segi produk yang sudah diciptakan, kemudian diinovasi yang lebih baik lagi sehingga diterima oleh kalangan konsumen, maupun konsumen ini juga akan lebih merasa ada pembaharuan sehingga bisa menikmati produk tersebut. Oke, selanjutnya yang keempat, yang kelima, mampu dalam membentuk modal uang atau barang modal. Ya, dalam memulai usaha pasti harus diawali dengan adanya modal. Kemudian yang keenam, mengatur waktu dan membiasakan diri selalu tepat waktu. Poin keenam ini sangat penting bagi kita semua, walaupun kita bukan profesi dari wirausaha. Apapun profesinya, pasti hal inilah yang dapat mempengaruhi kemajuan diri kita. Karena apa? Ketika kita bisa mengatur waktu, maka waktu tidak akan bisa mengatur kita. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah dilandasi oleh dasar-dasar keagamaan. Hal ini juga sama pentingnya dengan poin yang keenam. Karena apa? Ketika kita sudah dilandasi dengan dasar keagamaan, maka perasaan diri ini pasti akan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam agama kita. Contoh pada seorang muslim ya, seorang muslim ini harus menerapkan kejujuran. Kejujuran ini dasarnya adalah rasa takut diri kita untuk berbuat dosa. Nah, disinilah poin penting dalam kita berwirausaha. Kemudian yang kedelapan yaitu mampu mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun pengalaman buruk. Pengalaman baik harus kita petik hikmahnya. Mungkin pada saat kita berwirausaha ada kalanya usaha kita naik. Nah, pada saat posisi naik, kita harus bisa mengambil hikmah. Oh, bersyukur kita sudah mendapatkan kenaikan dalam bisnis kita. Kemudian pada saat posisi perusahaan wirausaha atau bisnisnya sedang dalam keadaan memburuk, nah, maka kita pun harus bisa mengambil hikmah dari pengalaman buruk tersebut. Suatu contoh, mungkin belum saat ini rezeki rezeki tersebut untuk kita, mungkin bisa jadi ada rezeki dari sumber lain. Atau bahkan pengalaman buruk tersebut bisa kita ambil hikmahnya agar kita lebih tegar, lebih sabar, dan lebih tangguh dalam menghadapi suatu permasalahan. Oke, kemudian poin yang ketiga. Poin ketiga ini adalah beberapa pengertian yang ada dalam bidang kewirausahaan atau yang terkait dengan bidang kewirausahaan. Nah, wirausaha sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama, wira.
Wira. Wira artinya unggul, utama, atau berani. Maka sikap seorang wirausaha ini biasanya lebih memiliki karakter berani. Karena itu tadi, wira. Wira itu memiliki kata unggul, memiliki arti unggul. Yang kedua, usaha. Nah, usaha adalah aktivitas untuk meraih sesuatu. Aktivitas untuk meraih sesuatu. Jadi gabungan antara wira dan usaha atau wirausaha ini memiliki arti seperti yang diungkapkan oleh J. Schumpeter bahwa dalam definisi tersebut menyatakan wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan salah satu produk atau sebuah perencanaan usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut. Baik, istilah yang akan dijelaskan dalam hal ini dalam segi yang memiliki keterkaitan dengan kewirausahaan ini ada 6 istilah. Istilah pertama yaitu woman entrepreneur. Woman entrepreneur artinya wanita, seorang wanita yang terjun ke dunia bisnis yang didorong oleh beberapa kemampuan atau ingin memperlihatkan prestasinya dari segi wirausaha. Itu untuk istilah yang pertama. Istilah yang kedua yaitu minority entrepreneur, yang mana kaum minoritas yang cenderung kurang mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan. Ya, biasanya kenapa ketika ada pekerjaan di bidang pemerintahan mungkin lebih terlibat pada pendapatan ya. Nah, untuk itu kaum inilah mencoba untuk masuk ke dalam dunia bisnis agar mengembangkan mungkin dari segi pendapatan atau tuntutan dari kehidupannya. Oke. Kemudian yang ketiga, immigrant entrepreneur. Immigrant entrepreneur ini adalah kaum pendatang yang sulit mendapatkan pekerjaan formal. Nah, biasanya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya lapangan kerja, maka akhirnya dia mencoba untuk memulai bisnis. Kemudian yang keempat adalah part-time entrepreneur. Untuk poin keempat ini, biasanya orang-orang yang sudah bekerja akan tetapi pekerjaannya ini hanya paruh waktu. Artinya masih ada waktu luang yang memang dia bisa gunakan untuk mengembangkan usaha atau memulai usahanya dengan paruh waktu tersebut. Jadi ada waktu luang yang dia bisa gunakan untuk berwirausaha. Kemudian yang kelima ini adalah home-based entrepreneur. Home-based entrepreneur di sini merupakan kegiatan usaha yang memang dirintis dari rumah tangga. Mungkin dimotivasi dari keahlian, mungkin juga dari hobi, mungkin juga dari keterampilan. Seperti pada contohnya seorang ibu rumah tangga yang memang hobinya memasak, kemudian bisa disalurkan hobinya dengan membuka catering. Atau yang mempunyai keterampilan suka ngemil gitu ya, boleh saja sih. Kemudian mencoba dengan kreativitasnya membuka usaha, yaitu bisa dengan online ya, atau membuka usaha dengan cara iklan by online dan semacamnya. Kemudian yang keenam adalah family entrepreneur, yaitu suatu keluarga yang membuka beberapa jenis dan cabang usaha. Artinya dalam satu keluarga ini memang benar-benar memiliki keahlian atau bakat di bidang kewirausahaan, kemudian hingga akhirnya membuka beberapa cabang yang dapat mengembangkan bisnisnya atau usahanya. Baik, dari beberapa materi atau poin-poin yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Dan jika ada penyampaian yang kurang berkenan, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.